Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kepercayaan di dalam kehidupan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita buat hari ini. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang telah meringankan langkah kakinya untuk menghadiri kegiatan diseminasi ataupun sesi berbagi yang akan dilakukan oleh Pak Randa sebagai seorang calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Adapun tujuannya adalah untuk mendiseminasikan mengenai budaya positif sesuai dengan materi yang didapatkannya pada saat pendidikannya yang sedang berjalan juga sebagai seorang calon guru penggerak. Jadi tanpa membuang waktu lagi, saya persilakan kepada Bapak Randa untuk membuka acara sesi berbagi ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena masih bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan kita sampai hari ini. Dan beberapa hari ini kita sibuk menjalani aktivitas kita, banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, tapi kita ambil salah-salah waktu ini sedikit supaya kita bisa berbagi. Dan Bapak Ibu, yang pasti di sini saya bukan mau mengajari atau apa, tapi di sini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya pelajari di program guru penggerak, terutama di program guru penggerak angkatan 9 ini yang sedang saya laksanakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin apa yang sudah saya sampaikan itu izin ya Bapak Ibu, boleh berdiri ya? Boleh. Oke. Ya, saya saja belum berdiri. Tapi kalau ibu nanti ini juga nggak apa-apa sih. Cuma nanti ada yang mana kalau udah berdiri di sini gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ya apa yang mau saya sampaikan hari ini itu fokusnya adalah pada budaya positif, materi budaya positif. Tapi mungkin nanti ada sedikit saya sampaikan beberapa hal yang sudah saya pelajari sebelum ke materi budaya positif ini. Nah, jadi oke Bu, silahkan lanjut. Nah, Bapak Ibu, selama saya menjalani program guru penggerak itu ada beberapa materi yang sudah saya pelajari terkhusus di modul 1. Jadi ada beberapa modul
Nah, modul 1 ini ada 4 bagian. Yang pertama itu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga itu ada visi guru penggerak dan budaya positif. Nah, walaupun di situ ada yang guru penggeraknya, tapi secara umum sebenarnya itu bisa kita laksanakan sebagai guru walaupun nggak sebagai guru penggerak. Ya Bapak Ibu, oke, silahkan lanjut Bu. Ya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sudah mungkin semua tahu ya Bapak Ibu, kalau pendidikan kita di Indonesia ini sebenarnya mengandaskan kepada filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini di situ dikatakan bahwa melalui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara kita bisa menemukan bahwa pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselarasan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya setiap anak itu unik dengan potensi dan latar belakangnya masing-masing. Nah, jadi setiap anak itu punya kodratnya sendiri Bapak Ibu. Nah, kodrat itulah yang menjadi fokus kita supaya nanti potensinya itu bisa kita kembangkan. Oke, lanjut Bu. Ya, pada modul 1.2 di bagian kedua modul 1, nah itu ada kami bahas juga mengenai peran dan nilai guru penggerak. Tapi kita kesampingkan guru penggeraknya Bapak Ibu. Jadi secara umum sebenarnya ini bisa kita terapkan. Nah, sebagai guru kita punya nilai itu yang pertama harus berpihak pada murid. Yang kedua kita harus mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif dan inovatif. Nah, sedangkan perannya itu ada 5. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat menjadi coach bagi guru lain, dan yang kelima itu adalah menggerakkan komunitas praktis. Nah, jadi beberapa ini sebenarnya sudah kita laksanakan, cuman memang ya konsistensi kita saja yang diperlukan untuk melaksanakan itu. Apalagi kan di sekolah kita sudah ada sebenarnya komunitas praktisi. Yang paling kecil itu seperti MGMP ya. Nah, tapi memang ya konsistensi ini yang agak sulit kita lakukan. Nah, kedepannya ya inilah yang mau kita, kenapa ada session ini ya, supaya kita nanti bisa menggerakkan itu lebih baik lagi nanti ke depannya. Oke, lanjut Bu. Ya, visi guru penggerak. Jadi sebagai seorang guru sebenarnya secara umum kita masing-masing pasti punya visi sendiri. Kita punya impian bagaimana murid yang kita inginkan. Nah, ini biasanya harus kita selaraskan dengan visi sekolah. Ya, jadi nggak hanya guru penggerak, tapi kita guru secara umum ya memang seharusnya punya itu di dalam diri kita supaya kita mampu menggerakkan diri kita sendiri untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Karena memang kita fokus utamanya itu dalam diri itu harus berpihak kepada murid ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu. Nah, kalau ini untuk mewujudkan visi-visi tadi ada yang namanya input apresiatif dan baca, tapi itu nggak akan saya bahas terlalu jauh. Jadi lanjut saja Bu. Nah, jadi nanti hasil akhirnya adalah kita menghasilkan budaya positif di sekolah. Bagaimana kita menghasilkan budaya-budaya yang memang akan membawa sekolah kita itu menjadi sekolah yang bernilai positif. Nah, nanti ini yang mau kita bahas, fokus utama kita adalah mengenai budaya positif yang akan saya paparkan nanti di kemudian. Oke, lanjut dulu. Ini lanjut saja. Oke, ini Bapak Ibu konsep inti budaya positif. Jadi ada beberapa konsep inti. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti di situ juga ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol guru, keyakinan kelas sampai segitiga restitusi. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya ya kayaknya banyak kan yang mau dibahas gitu kan, yang mau kita perankan dalam diri kita itu banyak kan sebagai seorang guru. Tapi sebenarnya ini udah kita laksanakan, cuma kita ya kita laksanakan itu. Dan mungkin nanti dari pemaparan ini itu bisa menguatkan kita supaya ternyata ini yang harus dilakukan seorang guru seperti itu. Oke, lanjut Bu. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ya kita dalam memberikan pembelajaran karena kita suka lupa, kita suka mengejar hanya ya kita mengajar selesai materi udah selesai. Nah itu tujuan kita, tapi kita lupa kalau siswa itu pasti punya kebutuhan belajar masing-masing. Setiap siswa punya gaya belajar masing-masing. Setiap siswa itu punya tingkatan cara menangkap materi yang kita sampaikan. Nah, kita sering lupa dengan itu. Jadi kita sering mengabaikan kebutuhan murid. Nah, ini yang sebenarnya agak berbahaya untuk pembelajaran di sekolah. Jadi itulah yang perlu kita perbaiki sebenarnya. Oke, lanjut Bu. Sebelumnya, ya, jadi Bapak Ibu ada teori di sini, ada dua teori di tabel yang dipaparkan di depan, ada teori respon dan ada teori kontrol. Nah, oke, Bapak Ibu, umumnya sebenarnya tidak ada yang salah sih di antara kedua teori ini. Sebenarnya ini sama-sama ada di sekolah kita, tapi kita lihat seperti apa nanti ya. Nah, yang pertama ada stimulus respon. Jadi dalam stimulus respon itu di situ dijelaskan bahwa ada realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi ada realitas kalau kebutuhan kita itu sama. Nah, tapi ternyata dalam teori kontrol itu dijelaskan bahwa kebutuhan kita itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya dalam teori kontrol itu dijelaskan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian dalam stimulus respon itu dikatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi ternyata dalam teori kontrol itu dikatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian dalam stimulus respon itu dikatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori respon justru kesalahan itu bisa menjadi pembelajaran dan semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian dalam stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, maksudnya apa ya? Kita kadang sebagai seorang guru kita berusaha mengontrol siswa, tapi kenyataannya siswa itu adalah manusia. Manusia itu punya kemandirian terhadap pemikirannya sendiri. Jadi sulit kita bisa katakan kalau kita bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini sering kita lakukan kadang. Sedangkan dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu. Nah, ini disiplin positif. Jadi apa itu disiplin positif? Ya, disiplin positif itu secara umum adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman.
Nah, ada kira-kira yang agak berbeda nggak di situ dengan yang kita lakukan sehari-hari ini? Coba perhatikan di bagian reward, ancaman dan hukuman. Nah, di situ dikatakan bahwa memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, berarti apa yang kita buat selama ini itu salah? Nah, itu pertanyaan buat Ibu. Jadi salah tidak kita memberikan hukuman ketika siswa melakukan kesalahan? Benar atau tidak ketika kita siswa kita itu melakukan sesuatu yang baik, kita kasih reward, penghargaan? Salah tidak supaya siswa itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, kita beri ancaman? Nah, kalau di benak kita mungkin selama ini hal yang lumrah kita laksanakan, tapi ternyata setelah kita pelajari lebih jauh, ternyata hal itu kurang efektif. Kurang efektifnya kenapa? Karena hal-hal yang seperti tadi itu hanya membuat efek-efek yang sifatnya jangka pendek, karena dia tidak muncul dari keyakinan dirinya sendiri. Nah, itu yang perlu kita gali sebenarnya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebajikan. Jadi ada beberapa contoh nilai kebajikan dari institusi organisasi. Jadi kita lanjut aja lah. Nah, kebutuhan dasar manusia, Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi ya kalau belajar ekonomi ini ya kan, karena saya belajar ekonomi, jadi dalam kebutuhan manusia itu ada kebutuhan dasar. Kalau dalam teori ekonomi kita tahu bahwa kebutuhan dasar itu yang mendasarnya manusia itu ada 3, sandang, pangan, dan papan. Yang intinya itu akan mengganggu kehidupan manusia kalau tidak dipenuhi. Nah, tapi kalau dalam teori pendidikan ini, ya lanjut Bu sini. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Nah, yang pertama itu bertahan hidup. Nah, ini saya katakan tadi, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi nggak hanya soal jasmani ya ternyata. Jadi secara emosi ternyata manusia itu juga punya kebutuhan. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Itu harga diri, keinginan untuk dianggap dan diakui atau didengar. Kemudian kebebasan. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang bebas. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kesenangan itu ternyata termasuk kebutuhan dasar manusia. Nah, ini makanya manusia perlu untuk mencukupi kebutuhannya tadi. Begitu juga dengan murid atau siswa. Oke, lanjut. Nah, jadi ini motivasi pendidikan manusia. Jadi secara umum kan motivasi itu terbagi 2. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, selama ini kita berusaha untuk memperbaiki perilaku siswa itu lebih banyak menggunakan motivasi ekstrinsik kalau saya sebelum belajar ini ya. Nah, jadi biasanya para murid itu atau siswa itu yang saya ini kalau misalnya ada yang bandel itu ya saya kasih gimana aja gitu ya dulunya. Nah, atau misalnya ada yang baik, udah saya kasih reward aja. Nah, supaya motivasi ekstrinsik mereka itu keluar. Tapi ternyata itu enggak jadi solusi. Nah, solusi terbaik sebenarnya ada di sini. Nah, memperbaiki motivasi ekstrinsiknya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka harus punya nilai-nilai yang
saya dulu, supaya mereka untuk bertindak itu ya memang berdasarkan keyakinan di dalam dirinya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu akan membawa siswa supaya dia berada di perilaku yang benar dalam jangka waktu yang ya, panjang, bukan yang temporal. Nah, kalau yang tadi kan itu dia sifatnya temporal. Oke, lanjut dulu. Nah, ini ya, jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ternyata muncul istilah yang baru di sana, ada restitusi, ya. Jadi hukuman itu biasanya ciri-cirinya dia yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini sering terjadi kita di kelas, ya. Jadi ketika ada siswa yang misalnya tidak mengerjakan tugas, ya, kita panggil ke depan, kemudian kita suruh dia push up 20 kali misalnya, ya, atau 50 kali sampai capek, ya kan. Nah, itu juga selama ini kadang-kadang saya lakukan, tapi ya nggak ada jalannya juga untuk mereka. Ya saat itu aja, seminggu 2 minggu mungkin nggak mereka lakukan lagi, tapi ke depannya ya mereka lakukan lagi karena bukan berasal dari keyakinannya sendiri. Kemudian ada konsekuensi. Nah, ini terencana atau sepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tak dibuat tidak nyaman. Jadi sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi sekolah kan sudah ada aturan-aturannya. Jadi siswa itu kan sudah dikasih aturan itu, kata tertibnya, ya. Nah, jadi ternyata dengan hal-hal yang seperti itu siswa juga kadang merasa tidak nyaman. Walaupun dia sudah memahami sebenarnya konsekuensi dari yang dia lakukan. Oke, yang terakhir ini ada restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi sebisa mungkin kita menggunakan yang terakhir ini, restitusi. Jadi bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dari kesalahan itu kita berusaha membantu siswa untuk menemukan solusi bagi dirinya sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi bagaimana siswa tadi supaya dia dari dirinya sendiri menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Itu sebenarnya yang lebih baiknya, terbaiknya. Lanjut Bu. Nah, jadi biasanya kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu kita ini berada di posisi mana? Nanti mau kita lihat. Kita lanjut dulu. Oke, ini contoh Bapak Ibu. Nah, posisi kita itu kadang sering sebagai penghukum. Nah, contohnya ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi kalau ada siswa yang salah, itu kita suruh hormat bendera selama 1 jam. Nah, kita itu bertindak sebagai penghukum, posisi kita. Nah, kalau misalnya kita katakan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, ibu atau bapak. Nah, itu posisi kita sebagai membuat merasa bersalah. Nah, lanjut Bu. Nah, bisa juga kita katakan seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi. Nah, kita ini posisinya sebagai teman di situ, posisi kontrolnya. Nah, kemudian ada juga seperti ini. Kamu sudah melakukan peraturan sekolah, kamu lakukan substansinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau ini posisinya sebagai pemantau. Oke, sekali lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang kadang kita sulit untuk melakukannya. Tidak sulit sih sebenarnya, cuma tadi kita sudah lupa. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, misalnya begitu pertanyaan.
kira-kira bagaimana kamu berbagi kesalahanmu. Nah, jadi kita harus bisa memvalidasi kesalahan siswa tadi, kemudian membantu dia untuk menemukan solusi atas masalahnya di posisi kita sebagai manajer. Oke, lanjut Bu. Ya, oke, Bapak Ibu coba. Nah, kalau seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisinya mana Bu? Belajar? Ya, membuat rasa bersalah gitu ya. Oke. Nah, kalau ini bukan cukup. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, sebagai manajer. Kemudian ayolah lakukan dari Bapak Ibu ya. Iya, sebagai teman ya. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, tidak begitu ada konsekuensinya ya kan? Kan coba balik lagi ke belakang. Nah, nih satu lagi. Ya, memantau ya. Nah, jadi ya saya rasa ini Bapak Ibu udah paham semua sebenarnya. Oke, nah ternyata hal-hal itu tadi yang sering kita lupakan. Nah, makanya yang kita perlukan itu bukan hanya peraturan, tapi juga keyakinan kelas. Ini yang paling pentingnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas gitu? Nah, ini kembali lagi ke yang kita pahami tadi bahwa kita harus memunculkan motivasi intrinsik siswa tadi, ya. Oke, lanjut. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa caranya dan indikatornya. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupaya pernyataan universal, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, jadi ini ciri-ciri dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, nah, ya contoh misalnya biasakan kalau di dalam peraturan itu dilarang mengganggu teman di kelas, gitu kan. Nah, itu dirubah ke kalimatnya yang lebih positif lagi. Jadi mengganggu teman di kelas itu sebagai suatu tindakan itu bla bla kita belakang ya. Pokoknya ubah lagi ke kalimat yang positif. Jadi membuat siswa itu enggak seperti merasa terpaksa harus melakukannya. Jadi supaya siswa itu juga nyaman. Jadi kita dalam membuat keyakinan kelas ini kita harus berdiskusi dengan siswa. Nah, mereka harus memahami disiplin positif itu yang umumnya kita gunakan itu seperti apa, mereka yakini seperti apa, dan kemudian kita buat kalimat positif sampai nanti kita akhirnya menghasilkan keyakinan kelas. Ada beberapa langkah-langkahnya. Oke, lanjut. Oke, ini kembali ke yang tadi ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ini hal yang paling menarik sebenarnya bagi saya pribadi. Nah, segitiga restitusi ini. Jadi kita dalam menghadapi siswa itu ada 3 tahapan yang sebaiknya kita lakukan. Supaya apa? Supaya siswa tadi yang kalaupun dia merasa membuat kesalahan, tidak serta-merta kita mencecarnya sehingga dia merasa bersalah seperti itu. Nah, jadi yang pertama dilakukan itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau secara umum diartikan kalau segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi. Jadi dia harus memahami salahnya apa, kemudian dia harus mampu menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Ya, lanjut Bu. Oke, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan kita menghadapi siswa yang mungkin bermasalah pada saat itu dengan kita perlu berulang misalnya. Nah,
berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Jadi tidak boleh kita menjudge siswa itu kalau sudah salah. Nah, karena itu dia bagian dari proses pembelajaran dia gitu. Oke, misalnya contoh kata-kata yang bisa kita atau kalimat yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian bisa juga kita katakan tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa juga kita katakan ibu bapak juga pernah melakukan itu dulu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, atau kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi ya ini dilakukan untuk apa? Supaya emosi siswa tadi tetap stabil. Nah, ini bagian dari menstabilkan identitas tadi, ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Yang kedua, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ini bagian dari validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah tadi itu harus kita validasi. Nah, kata-kata yang bisa kita buat itu contoh misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya dulu, kenapa alasan siswa tadi melakukan itu? Misalnya ada siswa yang tiba-tiba dia melempar kawannya pakai tas atau pakai pulpen atau pakai apa lah ya. Nah, kita tanya alasan itu kenapa dia melakukan itu gitu. Ya entah memang ada hal lain yang membuat dia jengkel atau apa gitu kan. Nah, nggak boleh kita lihat hanya kesalahan itu saja gitu. Nah, harus kita validasi dulu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya maksudnya itu ya sebenarnya bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi dia berhenti di saat misalnya sekedar marah sama temannya, dia berhenti saat itu, nggak sampai dia memukul. Nah, itu kita apresiasi juga gitu. Oke, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Yang mungkin dia merasa entah harga dirinya itu rendahkan atau apa gitu kan, jadi dia melawan gitu kan. Nah, jadi kita bisa katakan itu juga. Jadi nggak langsung kita mencat siswa itu. Oke, lanjut Bu. Mungkin kata-kata yang lain yang bisa juga ya, ini contoh aja. Nah, kemudian yang terakhir berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi ini bagian dari proses menanyakan keyakinan. Contoh misalnya apa keyakinan kelas kita? Mungkin kita udah sepakati di kelas keyakinan kelas kita seperti apa. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas ini yang menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, mungkin kalau yang ini kata-katanya agak terlalu kaku ya. Mungkin ya kita dalam menyampaikan ke siswa yang nggak seperti ini. Tapi ya intinya itu ya kita buatlah supaya siswa itu memahami keyakinan atau nilai-nilai yang positif yang diyakininya itu ya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin agak sulit kalau hanya seperti ini. Jadi saya kasih contoh video, ada video. Coba Ibu bisa buka atau enggak? Ini cepat aja Bu. Restitusi. Sampai ke dialog ini sedikit lagi. Coba sih. Proses dialog ini Dah, sampai cukup lama. yang digambarkan pada video Tuh, silakan dilihat dulu. sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ustaz, Pak, banget. Masa aku dikatain Pak fitnah, Pak? Ya aku marah, Pak.
juga karena apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Saya cuma tanya mereka Pak. Kalau banget, saya dekat dia dekat teman lain. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iya lah, saya lihat saja Pak. Ya saya ada diri lah. Masa saya dituntut fitnah? Ya wajar. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bisa berpikir keras. Yang menentang-mentang. Iya Pak. Untuk saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah lulus sekarang Pak. Saya pasti beda diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan di sana. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bertanya keras. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan keras atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak bisa sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan mungkin mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nah, bangga bisa sabar. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyasar. Oke. Ya Bapak Ibu tadi itu contohnya ya, contoh bagaimana melaksanakan tindakan segitiga restitusi tadi. Ya jadi memang ya kalau kita lihat video tadi ya memang terlalu kaku, mungkin ya kita dalam pelaksanaannya nggak seperti itu. Jadi ya gambarannya seperti itulah melaksanakan segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi sharing kali ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan, atau misalnya ada saran, ya silakan disampaikan Bapak Ibu. Pak Dinas ini curhat atau gimana nih? Cuman masih apa? Mengalah. Cuman gini Pak Randa, mungkin menanggapin aja ya Pak Randa. Kadang anak-anak kalau kita kasih bahasa yang seperti itu, mereka jadi besar kepala. Nah, jadi tidak menyadari juga bahwa sebenarnya yang dilakukan itu juga salah, kan begitu kan? Iya. Jadi kalau seperti itulah kejadian, apa yang harus kita lakukan Pak Randa? Ya memang kita agak susah memang kalau secara teori karena praktik di lapangan kita lain. Iya. Tapi nggak ada salahnya kita coba dulu seperti ini. Karena saya sebenarnya ada video saya dengan Rido sama Dewangga. Ya, segitiga restitusi ini ada. Saya buat waktu itu di BK. Saya pindah BK waktu itu kan. Nah, tapi yang saya salah di situ sebenarnya tanpa saya briefing itu, bukan saya kasih dialog. Udah saya karena malas juga buatnya. Jadi udah saya ngobrol biasa. Ternyata mereka bisa menemukan solusi itu dari mereka sendiri. Nah, cuman memang konsistensi mereka melaksanakan itu ya solusi yang mereka buat sendiri itu, nah, itu yang kayak itulah peran kita paling di situ. Itu aja sih mungkin. Ya kalau misalnya ya pasti kalau kita melaksanakan sesuatu kan ada tantangannya ya itu tadi yang harus cari solusinya seperti apa.
Ya Bapak Ibu, ada yang lain? Kamu yuk. Yuk, Oke. tarik dulu tuh anak, yuk, tarik dulu. Karena jadi lawan, biasanya apa? Oke Bapak Ibu, demikianlah sesi berbagi kita dengan Bapak Randa dengan materi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Randa dapat kita terapkan di kelas kita ataupun dengan teman-teman kita pastinya kan itu. Saling berbagilah, saling mendukunglah demi kemajuan SMA Negeri 2 Tanjung Berawa. Terima kasih sekali lagi buat kehadirannya. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Ya.